Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan video sebelumnya, yaitu IT video tentang hardware. Yang sebelumnya kita membahas pengertian dari hardware dan input device. Nah, mungkin pada kesempatan kali ini kita akan membahas progress device. Apa sih progress device itu? Progress device ini adalah perangkat yang sifatnya memproses seperti CPU. Contohnya di sini ada CPU, RAM, power supply, LAN card, VGA card, motherboard, processor, fan, sound card, heatsink. Sorry. Jadi pertama ini ada CPU atau kepanjangan dari CPU ini adalah Central Processing Unit. Jadi CPU ini berfungsi sebagai pengendali proses kinerja komputer. Dengan kata lain, yaitu sebagai tempat mengatur semua instruksi program pada komputer dan sebagai pengelola semua aktivitas kerja di dalam komputer. Yang kedua ada RAM. RAM adalah singkatan dari Random Access Memory. Fungsi dari RAM ini secara sederhana adalah sebagai media simpan sementara yang digunakan hanya saat komputer menyala. Dalam artikel sebelumnya pengelolaan memori ini kita sudah bahas secara sekilas bahwa RAM adalah termasuk memori yang bersifat sementara dan temporer. Yang ketiga ada power supply. Power supply ini adalah perangkat keras bentuk kotak yang isinya merupakan isi kabel-kabel yang menyalurkan tegangan ke dalam perangkat keras lainnya. Hardware ini biasanya terpasang di bagian belakang dalam casing ya, di dalam casing komputer. Terus yang keempat ada LAN card. LAN card ini adalah artinya kartu jaringan yang sering dengan NIC atau Network Interface Card, yaitu satu perangkat yang digunakan untuk menghubungkan atau komputer dalam sebuah jaringan komputer. LAN card merupakan port yang terkoneksi ke RJ45 kayak gini ya. Terus ada VGA. Mungkin VGA ini kepanjangan dari Video Graphic Accelerator yang berfungsi sebagai mengolah data grafis untuk ditampilkan pada layar monitor. VGA juga memiliki prosesor yang disebut GPU, Graphics Processing Unit, dan membutuhkan memori. Jadi mungkin kalian yang sering sebagai gamer ini tidak asing ya dengan VGA, karena ini VGA sangat membutuhkan apalagi untuk FPS. Terus ada yang keenam ada motherboard ini ada papan sirkuit yang berselapis lebih yang memiliki berbagai komponen elektronik yang saling terhubung, di mana cara kerjanya mengatur hal teknis seputar BIOS, Basic Input Output System, chipset, mengatur koneksi output, RAM, memori penyimpanan data sementara, VGA card, memori penyimpan data grafis, prosesor, dan additional card, PCI atau ISA. Sepertinya motherboardnya. Dan untuk yang ketiga ada prosesor. Prosesor adalah komponen komputer yang merupakan sebagai otak yang menjalankan proses mengendali kerja komputer dengan bekerja sama perangkat komputer lainnya. Satuan kecepatan dari prosesor adalah MHz, megahertz, atau gigahertz, itu disingkat GHz. Dengan semakin besar kecepatan suatu prosesor, maka akan semakin cepat kinerja komputer saat melakukan proses. Contohnya di sini ada Intel Core i7. Fan ini adalah suatu perangkat keras yang memiliki baling-baling atau kipas yang berada dalam satu PC. Ini berfungsi, jadi fan ini berfungsi untuk mendinginkan, menghantar panas dari suhu yang berada di dalam PC. Yang kesembilan ada sound card. Sound card ini adalah perangkat hardware yang digunakan untuk mengeluarkan suara dan melakukan suara. Seperti ini, ini salah satunya. Sound card hanyalah sebagai pelengkap dari komputer. Namun sekarang sound card adalah perangkat wajib di setiap komputer. Dan terakhir ada heatsink. Heatsink adalah logam yang khusus yang didesain dan
Heatsink ini adalah terbuat dari logam yang desain khusus yang dibuat dari logam, tembaga, benda atau aluminium. Hardware ini berfungsi untuk memperluas transfer panas dari sebuah prosesor dan membantu proses pendinginan prosesor itu sendiri. Contoh seperti ini, bisa saja AMD. Mungkin untuk materi lanjutan kita akan lanjut ke part selanjutnya. Ketiga, mungkin kita akan masuk ke output device di video selanjutnya. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan di kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan video sebelumnya, yaitu IT video tentang hardware. Yang sebelumnya kita membahas pengertian dari hardware dan input device. Nah, mungkin pada kesempatan kali ini kita akan membahas progress device. Apa sih progress device itu? Progress device ini adalah perangkat yang sifatnya memproses seperti CPU. Contohnya di sini ada CPU, RAM, power supply, LAN card, VGA card, motherboard, processor, fan, sound card, heatsink. Jadi pertama ini ada CPU atau kepanjangan dari CPU ini adalah Central Processing Unit. Jadi CPU ini berfungsi sebagai pengendali proses kinerja komputer. Dengan kata lain, yaitu sebagai tempat mengatur semua instruksi program pada komputer dan sebagai pengelola semua aktivitas kerja di dalam komputer. Yang kedua ada RAM. RAM adalah singkatan dari Random Access Memory. Fungsi dari RAM ini secara sederhana adalah sebagai media simpan sementara yang digunakan hanya saat komputer menyala. Dalam artikel sebelumnya pengelolaan memori ini kita sudah bahas secara sekilas bahwa RAM adalah termasuk memori yang bersifat sementara dan temporer. Yang ketiga ada power supply. Power supply ini adalah perangkat keras berkotak yang isinya merupakan isi kabel-kabel yang menyalurkan tegangan ke dalam perangkat keras lainnya. Hardware ini biasanya terpasang di bagian belakang dalam casing di dalam casing komputer. Terus yang keempat ada LAN card. LAN card ini adalah artinya kartu jaringan yang sering dengan NIC atau Network Interface Card, yaitu satu perangkat yang digunakan untuk menghubungkan atau komputer dalam sebuah jaringan komputer. LAN card merupakan port yang terkoneksi ke RJ45 kayak gini. Terus ada VGA. Mungkin VGA ini kepanjangan dari Video Graphic Accelerator yang berfungsi sebagai pengolah data grafis untuk ditampilkan pada layar monitor. VGA juga memiliki prosesor yang disebut GPU, Graphics Processing Unit, dan membutuhkan memori. Jadi mungkin kalian yang sering sebagai gamer ini tidak asing ya dengan VGA, karena ini VGA sangat membutuhkan apalagi untuk FPS. Terus ada yang keenam ada motherboard. Motherboard ini ada papan sirkuit yang berselapis lebih yang memiliki berbagai komponen elektronik yang saling terhubung, di mana cara kerjanya mengatur hal teknis seputar BIOS, Basic Input Output System, chipset, mengatur koneksi output, RAM, memori penyimpanan data sementara, VGA card, memori penyimpan data grafis, prosesor, dan additional card, PCI, ISA. Sepertinya motherboardnya. Dan untuk yang ketiga ada prosesor. Prosesor adalah komponen komputer yang merupakan sebagai otak
yang menjalankan proses mengendali kerja komputer dengan bekerja sama perangkat komputer lainnya. Satuan kecepatan dalam prosesor adalah MHz, megahertz, atau gigahertz, itu disingkat GHz. Dengan semakin besar kecepatan suatu prosesor, maka akan semakin cepat kinerja komputer saat melakukan proses. Contohnya di sini ada Intel Core i7. Fan ini suatu perangkat keras yang memiliki baling-baling atau kipas yang berada dalam satu PC. Ini berfungsi, jadi fan ini berfungsi untuk mendinginkan, menghantar panas dari suhu yang berada di dalam PC. Yang kesembilan ada sound card. Sound card ini adalah perangkat hardware yang digunakan untuk mengeluarkan suara dan mengeluarkan suara. Dan seperti ini, ini salah satunya. Sound card hanyalah sebagai pelengkap dari komputer. Namun sekarang sound card adalah perangkat wajib di setiap komputer. Yang terakhir ada heatsink. Heatsink adalah logam yang khusus yang didesain dan heatsink ini adalah terbuat dari logam yang didesain khusus yang dibuat dari lengkap tembaga, benda, atau aluminium. Hardware ini berfungsi untuk memperluas transfer panas dari sebuah prosesor dan membantu proses pendinginan prosesor itu sendiri. Contoh seperti ini, sesudah AMD. Mungkin untuk materi lanjutan kita akan lanjut ke part selanjutnya. Mungkin kita akan masuk ke output device di video selanjutnya. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan di kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.